Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fani Anggreni. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang leasing. Nah, leasing ini diatur dalam PES AK 73 yang efektif pertanggal 1 Januari 2020. Oke, mari kita mulai pembahasan kita hari ini. Nah, pertama mari kita mulai dari definisi. Apa sih leasing itu? Nah, di sini leasing adalah perjanjian kontrak antara pemilik atau disebut dengan lessor dengan penyewa barang atau disebut dengan leasee, di mana pemilik barang memberikan hak kepada pihak penyewa untuk menggunakan aset tetap selain tanah dan bangunan selama jangka waktu tertentu. Nah, jadi ini intinya leasing ini adalah perjanjian kontrak antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang menyewa. Nah, di sini pihak yang menyewakan namanya adalah lessor, pihak penyewa namanya adalah leasee. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat. Jadi, nanti ada pihak namanya lessor. Lessor atau leasee ini bisa berupa perusahaan atau perorangan, ya. Nah, dan ada pihak namanya leasee. Nanti, lessor akan meminjamkan atau menyewakan aset tetapnya kepada leasee. Aset tetapnya berupa apa? Contohnya, di sini kan dibilang selain tanah dan bangunan. Misalkan mesin atau kendaraan, seperti itu. Nah, lessor meminjamkan aset tetap ke leasee. Sebagai gantinya, leasee akan melakukan pembayaran sewa kepada lessor. Jadi dia minjemin ke leasee bayar sewanya. Seperti itu. Contohnya apa sih perusahaan di Indonesia yang berbentuk leasing? Contohnya adalah Astra Grafia menyewakan mesin fotokopi ke perusahaan. Jadi kalau kalian tahu perusahaan namanya Astra Grafia, nah biasanya mereka itu menyewakan mesin fotokopi ke perusahaan-perusahaan dalam bentuk leasing seperti itu. Karena mesin fotokopi kan harganya lumayan ya gitu. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang mungkin dananya terbatas sehingga untuk membeli rasanya terlalu mahal, maka bisa memperoleh aset dengan cara leasing, jadi nyewa gitu. Nah, contoh kedua adalah pembelian kendaraan melalui lembaga leasing. Mungkin kalian ada yang beli motor atau mobil dengan cara leasing, nah itu contohnya. Oke. Tipe leasing. Leasing ini ada dua jenisnya atau dua tipenya. Yang pertama adalah operating lease, yang kedua adalah finance atau capital lease. Bedanya apa sih? Kalau operating lease biasa disebut juga dengan sewa operasi, di mana tidak terjadi perpindahan kepemilikan secara substansi. Jadi biasanya kalau operating lease itu sewa biasa aja gitu dan jangka waktunya juga biasanya lebih singkat. Tapi kalau finance atau capital lease, sewa pembiayaan, jadi ini definisinya atau artinya adalah sewa pembiayaan, di mana terjadi perpindahan kepemilikan secara substansi. Nah, yang akan kita pelajari sepanjang 2 minggu ke depan adalah yang finance atau capital lease, seperti itu. Nah, syarat finance lease. Tadi kan saya bilang kalau kita akan pelajarin yang finance lease. Nah, apa sih syaratnya suatu sewa dikategorikan sebagai finance lease? Kita lihat ya. Menurut PES AK 30 tentang sewa, syarat-syarat suatu sewa dikatakan sebagai finance lease adalah yang pertama, terjadi perpindahan kepemilikan. Yang kedua, adanya BPO atau bargain purchase option, di mana bargain purchase option ini atau BPO adalah nanti di akhir masa sewanya. Jadi kalau udah selesai nih masa sewanya, si penyewa punya hak untuk membeli aset tersebut, gitu. Jadi udah selesai masa sewanya, dia ditawarin nih, mau nggak deh beli aja asetnya dengan harga yang lebih murah, seperti itu. Yang ketiga adalah masa leasing mencakup sebagian besar umur manfaat aset yang disewakan. Jadi kalau misalkan kita punya mesin, masa manfaatnya 5 tahun, terus disewakan selama 4 tahun, nah itu kan udah 80% masa manfaatnya disewain kan.
4/5, berarti 80%. Atau kalian punya mesin umurnya 5 tahun, kalian leasing juga 5 tahun, berarti sepanjang umur masa manfaat aset tersebut, dia akan disewakan. Nah, itu masuk ke finance lease. Gitu. Yang keempat, present value of minimum lease payment mendekati nilai fair value aset yang disewakan. Nah, mengenai present value of minimum lease payment atau biasa disingkat PVMLP, ini nanti kita akan pelajari di slide berikutnya untuk cara menghitungnya. Jadi biasanya angka PVMLP ini sama atau mendekati dengan nilai fair value asetnya. Nah, yang terakhir adalah perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan. Kalau misalkan sewa tersebut memenuhi salah satu aja syarat dari antara 1 sampai 5 ini, jadi nggak harus memenuhi semuanya. Salah satu syarat aja terpenuhi, maka dapat dikatakan sebagai finance lease. Seperti itu. Nah, PES-AK 30 ini PES-AK yang lama. Sekarang udah ada PES-AK baru, yaitu PES-AK 73 yang efektif per 1 Januari 2020. PES-AK 73 itu sifatnya adalah menggantikan PES-AK 30, sehingga syarat-syarat kelima ini tidak berlaku lagi. Jadi udah nggak berlaku lagi nih syarat 5 ini. Menurut PES-AK 73, suatu sewa dapat dikategorikan sebagai finance lease kalau memenuhi syarat. Nah, dia bilang gini, semua sewa dikategorikan sebagai finance lease untuk leasing. Jadi udah nggak ada syarat ini nih, pokoknya semua sewa pasti itu kategorinya adalah finance lease. Kecuali kalau sewanya itu kurang dari 1 tahun. Jadi kalau cuma nyewa 3 bulan, berarti itu adalah operating lease. Tapi kalau udah 2 tahun, 3 tahun, itu udah pasti finance lease. Yang kedua adalah nilai sewanya kecil, gitu. Jadi kalau cuma nilai sewanya paling berapa ratus ribu, nah itu udah operating lease. Tapi kalau nilai sewanya sampai ratusan juta, berarti itu adalah finance lease. Seperti itu. Jadi kita udah nggak usah lihat 5 syarat ini lagi. Pokoknya semua sewa itu sebagai finance lease kecuali memenuhi 2 syarat ini. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ada pembahasan tentang present value of minimum lease payment ya. Di slide sebelumnya ada tentang PVMLP. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana sih cara menghitung present value of minimum lease payment. Nah, ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah untuk menghitung present value of minimum lease payment, kita menggunakan besarnya pembayaran sewa yang dilakukan sesuai perjanjian. Jadi nanti kalau kalian ada mau leasing atau mau nyicil deh, misalkan kalian ada mau beli barang secara cicilan atau gimana, ya kan? Biasanya kan ada keterangannya, kalian harus bayar sebesar berapa sih per bulan atau per tahunnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk menghitung present value of minimum lease payment, PVMLP, kalian akan menggunakan angka berapa sih pembayaran sewa yang dilakukan sesuai perjanjian. Jadi per tahunnya itu si leasing harus bayar sewanya berapa ke lessor. Itu yang kita pakai angkanya. Berapa pembayaran sewanya. Di luar dari biaya-biaya terkait dengan sewa, seperti biaya pajak atau biaya asuransi. Nah, jadi nanti kalau misalkan dibilang pembayaran sewanya 10 juta, 10 juta ini termasuk biaya pajak 1 juta. Berarti kita nggak boleh masukin 10 juta dalam perhitungan. Tapi kita harus masukin 9 juta. Karena dari 10 juta itu, 1 jutanya adalah biaya pajak. Jadi di sini dibilang di luar dari biaya-biaya terkait dengan sewa. Jadi kalau ada biaya-biaya terkait dengan sewa di dalam pembayaran itu harus kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, biasanya biaya pajak, biaya asuransi itu disebut dengan executory cost. Ya, executory cost. Oke. Yang kedua, dalam menghitung present value, kita membutuhkan discount rate. Kita butuh rate-nya dong untuk menghitung PVIF atau PVIFA. Nah, di sini di dalam leasing ada 2 jenis rate yang akan kita ketahui. Yang pertama adalah implicit rate. Implicit rate ini adalah rate yang digunakan oleh lessor dalam memperhitungkan present value. Jadi kalau nanti diketahui implicit rate, berarti itu rate-nya si lessor.
Nah, yang kedua adalah incremental rate. Incremental rate adalah rate yang digunakan oleh lisi dalam memperhitungkan present value. Jadi, rate-nya lessor namanya implicit rate, rate-nya lisi namanya incremental rate. Gitu. Terus kalian tanya, berarti rate-nya berbeda? Bisa aja berbeda, tapi pada dasarnya untuk memperhitungkan present value, baik lessor maupun lisi menggunakan implicit rate dalam perhitungannya. Jadi umumnya secara realnya nih, kalau di dunia nyatanya, kita akan pakai si implicit rate gitu. Nah, namun lisi hanya dapat menggunakan implicit rate jika lisi tahu nilai implicit rate-nya dan nilai implicit rate lebih rendah daripada nilai incrementalnya. Jadi, kalau misalkan nanti di soal diketahui implicit rate-nya itu 10%, incremental rate-nya 12%. Terus dibilang, lisi tahu rate-nya lessor. Nah, kalau lisi tahu rate-nya lessor, berarti kita akan pakai si implicit rate. Karena kalau kalian tahu nih, misal deh ilustrasinya gini. Misal kalau kalian mau jualan, kalian tahu nih modalnya itu 5.000, tapi dia kasih harga ke kalian 15.000. Nah, kalian pasti nggak mau dong dikenain harga 15.000, pasti kalian akan minta sesuai dengan harga modalnya dia, gitu. Jadi kalau misalkan lisi tahu rate-nya lessor, tahu implicit rate-nya, kita akan pakai implicit rate-nya. Tapi kalau si lisi tidak tahu implicit rate-nya, dia nggak tahu rate-nya lessor, maka nanti untuk lisi akan pakai incremental rate, untuk lessor akan pakai implicit rate. Jadi untuk menghitung lisi sama lessor itu beda rate-nya. Jadi kita bikin 2 kali perhitungan. Perhitungan lisi sendiri, perhitungan lessor sendiri gitu. Nah, umumnya nilai implicit rate lebih rendah daripada nilai incrementalnya. Namanya modal itu pasti biasanya lebih rendah dong daripada harga jualnya. Nah, seperti itu. Oke, yang ketiga, adanya nilai residual yang dijaminkan atau tidak dijaminkan oleh lisi. Nilai residual atau nilai sisa dari asetnya. Nanti bedanya apa kalau dijaminkan atau tidak dijaminkan, nanti kita lihat di ilustrasi atau contoh soalnya. Nah, yang keempat, dalam memperhitungkan present value, perhatikan pembayaran sewa yang dilakukan oleh lisi. Apakah setiap awal periode atau akhir periode? Jadi kita mesti lihat nih, pembayaran sewa yang dilakukan oleh lisi itu di awal atau di akhir. Kalau misalkan pembayarannya di awal periode atau pada saat dia ada perjanjian leasing langsung bayar pembayaran pertamanya, berarti di awal kan. Tapi kalau nunggu setahun dulu baru dia bayar, berarti itu di akhir. Gitu. Atau biasanya gampangnya kalau kalian ada perjanjian di tanggal 1 Januari, nah kalau kalian langsung bayar di tanggal 1 Januari, berarti itu di awal. Tapi kalau kalian bayarnya di 31 Desember, berarti itu di akhir. Gitu. Buat apa sih kita tahu bayarnya di awal atau di akhir? Karena ini akan menentukan rumus PVIFA yang akan kita gunakan. Rumusnya berbeda antara yang dilakukan di awal sama yang di akhir. Kalau dibayarin di awal periode, maka disebut dengan present value of interest annuity due. PVIFA yang annuity. Dengan rumus PVIFA sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N per I, atau R ya biasanya kalian sebutnya ya, dikali 1 plus I atau 1 plus R. Jadi kalau dibayarnya di awal periode, rumus PVIFA-nya seperti ini. Nah, kalau dibayarnya di akhir periode, maka disebut dengan present value of interest annuity atau ordinary yang memiliki rumus PVIFA sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N per I. Ini adalah rumus PVIFA yang biasanya kita gunakan. Ya kan? Ini yang biasanya kita gunakan. Nah, tapi kalau misalkan dibayarnya di awal periode, maka akan kita gunakan yang ini. Hanya ada penambahan di belakang sini nih, dikali sama 1 plus I. Kenapa sih biasanya kita pakai yang ini kalau ngitung bonds? Karena biasanya kalau ngitung bonds, kita ngutangnya sekarang, bayarnya nanti di akhir tahun. Maka kita udah pasti di akhir periode kan? Jadi pakai rumus yang ini.
Tapi kalau leasing, biasanya kita akan pakai rumus yang di atas ini. Oke? Nah, N itu masa leasingnya, I itu implicit atau incremental rate-nya. Oke, lanjut. Yang kelima, untuk nilai residual yang dijaminkan atau tidak dijaminkan akan dinilai present value-nya menggunakan present value interest factor atau PVIF yang memiliki rumus 1 per 1 plus I pangkat N. Maksudnya apa sih dijaminkan atau tidak dijaminkan? Jadi namanya kalian nyewain barang ke orang, itu kan kita nggak tahu nih dia makainya gimana. Makainya apakah dia hati-hati, makainya dengan baik, atau dia makainya kasar sehingga barangnya bisa cepat rusak. Nah, kalau ada nilai sisa yang dijaminkan, berarti dia ada perjanjian nih. Misal dia bilang, nanti di akhir masa leasing, nilai sisa yang dijaminkan itu ada $1.000 atau dalam rupiah misalkan ada 10 juta rupiah. Nanti pokoknya gimana pun yang terjadi, si leasing harus menjamin kalau nilai sisa dari asetnya ya 10 juta gitu. Jadi dia pakainya harus hati-hati, jangan sampai nilainya turun. Kalau dia pakainya kasar, mesinnya cepat rusak, nilai sisanya pasti turun gitu. Terus kalau turun gimana? Kalau turun berarti leasing nanti harus ganti rugi. Ganti ruginya dengan nambah cash gitu. Kenapa ganti rugi? Karena dia sudah menjaminkan nilai sisanya. Jadi kalau udah dijaminkan dan ternyata nilai sisanya turun, maka dia harus ganti rugi dengan cash. Tapi kalau tidak dijaminkan, ya udah. Berarti kalau nanti ternyata pakainya kasar, mesinnya pas dibalikin udah rusak total, nggak bisa diapa-apain lagi, itu resikonya si lessor berarti. Ya, jadi bisa dijaminkan atau bisa tidak dijaminkan. Yang menentukan dijaminkan atau tidaknya adalah leasing dan lessor, sesuai kesepakatan mereka berdua. Oke, nah yang keenam, untuk mendapatkan nilai present value of minimum lease payment atau PVMLP, kita akan menjumlahkan semua nilai present value di atas. Jadi tadi present value-nya ditambahin sama present value yang nilai residual ini. Ditambahin dapat present value of minimum lease payment. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal. Kita akan bahas dari sisi leasing terlebih dahulu. Kita akan bahas dari sisi leasing dan dari sisi lessor. Nanti di ujian pun kalian akan membuat jurnal dari sisi leasing dan dari sisi lessor. Jadi akan bikin jurnal dari dua sisi. Kita bahas untuk yang dari sisi leasing terlebih dahulu ya. Oke, mari kita mulai. Skenario pertama. Nah, di sini ada PT ABC menyewa aset dari PT DEF pada tanggal 1 Januari 2020. Berikut adalah informasi terkait perjanjian sewa. Nah, kalau kalian lihat dari sini ada PT ABC dan ada PT DEF. Yang bertindak sebagai leasing adalah PT ABC karena dia yang menyewa. Oke. Nah, ini informasinya kita lihat satu persatu. Yang pertama, masa sewa adalah 5 tahun, tidak dapat dibatalkan dan pembayaran sewa dilakukan setiap awal tahun dengan nilai $20.711. Nah, di sini ada keterangan dilakukan setiap awal tahun, berarti ini kita akan pakai yang annuity dulu. Yang kedua, fair value dari aset yang disewakan adalah 100.000 dan aset memiliki umur ekonomi selama 5 tahun. Yang ketiga, PT ABC menjaminkan nilai sisa sebesar 5.000. Nah, ini berarti nilai sisanya yang dijaminkan atau guaranteed residual value. Dan PT ABC memperkirakan bahwa nilai sisa pada akhir masa sewa akan melebihi 5.000. Jadi dia optimis kalau tenang aja, dia akan menggunakan mesinnya dengan baik atau asetnya dengan baik sehingga nilai sisanya nanti bisa lebih dari 5.000 gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting yang dijaminin 5.000. Yang keempat, tidak ada perpanjangan sewa, jadi setelah 5 tahun selesai. Yang kelima, incremental rate adalah 5%. Incremental rate adalah rate-nya leasing. Nah, yang keenam, implicit rate-nya adalah 4%. Implicit rate adalah rate-nya lessor. Dan PT ABC mengetahui hal ini. Nah, ketika PT ABC mengetahui rate-nya lessor, maka nanti yang akan kita gunakan adalah yang 4% yang implicit rate gitu. Jadi kita abaikan si incrementalnya karena ABC mengetahui rate-nya
lessor. Lalu poin 7, PT ABC melakukan penyusutan terhadap aset sewa ini dengan metode garis lurus. Jadi karena asetnya ini disewa dalam jangka waktu yang lama, maka nanti yang mencatat penyusutan adalah si PT ABC sebagai penyewa. Oke, mari kita mulai perhitungannya. Oke, sekarang kita coba cara mengerjakannya ya. Dimulai dari perhitungan present value of minimum lease payment-nya, PV-MLP. Nah, PV-MLP ini kita akan menghitung dari present value of annual lease-nya, atau berapa present value dari pembayaran per tahunnya. Di mana pembayaran per tahunnya di sini adalah 20.711, seperti diketahui di soal tadi. Nah, 20.711 ini dikali sama PVIFA yang annuity due. Kenapa dikali sama PVIFA annuity due? Karena ini pembayarannya dilakukan di awal tahun. Maka 20.711 dikali sama PVIFA-nya, jangan lupa yang annuity due ada tambahan dikali 1 plus I atau 1 plus R. Maka 20.711 dikali 4,6299. Kalian coba hitung di kalkulator PVIFA-nya sampai ketemu angka segini ya. Jadi coba latihan gimana supaya bisa nemuin angka segini. Rumusnya seperti yang sudah di-stated di sini ya. Oke, maka nanti hasil present value of annual lease-nya atau present value of minimum lease payment-nya sama dengan 95890. Nah, angka inilah yang menjadi dasar dalam perhitungan kita nanti. Jadi nanti kita akan membuat tabel amortisasi dan akan membuat jurnal, dasarnya adalah angka ini. Ya, jadi ini jangan sampai salah. Oke, kalau udah mari kita coba membuat jurnalnya. Ini maksudnya tabelnya. Nah, ini tabelnya ada 5 kolom. Yang pertama adalah kolom tanggal, yang kedua adalah annual payment atau pembayaran per tahunnya, yang ketiga adalah interest on liability atau bunganya, bunga atas hutangnya. Di sini kita pakai 4% karena tadi di soal diketahui bahwa lisi tahu rate-nya lessor. Maka karena lisi tahu rate-nya lessor, kita akan menggunakan rate-nya lessor si 4% ini. Kolom keempat adalah reduction on lease liability, pengurangan terhadap hutangnya. Yang terakhir, kolom kelima adalah lease liability atau hutangnya. Nah, pertama kali kita dimulai dari tanggal kalian mengikat perjanjian sewa tersebut, yaitu tanggal 1 Januari 2020. Nah, di sini dari annual payment, interest on liability, reduction on lease liability ini masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kita mau mencantumkan berapa sih nilai dari hutang di awal perjanjiannya. Maka ini kosongin dulu, kita mau mencantumkan nilai dari lease liability-nya, 95890. Setelah kita masukin angkanya, baru kita mulai dari pembayaran pertama. Pembayaran pertama adalah di tanggal 1 Januari 2020. Karena dibilang kalau pembayarannya di awal ya, berarti di Januari 2020. Annual payment-nya bisa kalian masukin dari angka yang ada di soal, 20.711 di sini. Masukin 20.711. Nah, untuk interest-nya, kenapa interest-nya masih 0? Karena ini masih di tanggal yang sama saat tanggal perjanjian, 1 Januari 2020. Karena masih di tanggal yang sama, berarti belum ada bunga yang dapat diakui, gitu. Kan masih di hari yang sama, jadi belum ada bunganya ya. Oke, jadi masih 0. Nah, reduction on lease liability ini didapat dari angka annual payment dikurang dengan angka interest on liability. Jadi annual payment dikurang interest on liability dapat reduction on lease liability. Kolom kedua dikurang kolom ketiga. Oke. 2711. Nah, angka lease liability-nya si 75179 didapat dari angka lease liability terakhir atau lease liability tahun sebelumnya 95890 dikurang sama yang reduction ini 20711. Jadi 95 dikurang 20711 sama dengan 75179. Seperti itu. Oke, nah lalu lanjut lagi 1 Januari 2021 annual payment-nya masih sama 20711 dimasukin. Interest on liability, nah udah jalan setahun kan? Karena udah jalan setahun,
maka udah ada interest yang dapat diakui. Interest yang dapat diakui, cara menghitungnya adalah angka 3007 ini didapat dengan cara interest on liability-nya 4% dikali sama angka lease liability tahun sebelumnya. Jadi kita ada di tahun 2021, berarti kita kali sama lease liability terakhir tahun 2020. 75179. 4% dikali 75179 dapat 3007. Nah, nanti 20711 dikurang 3007 dapat 17709. Terus nanti sama diulang. Angka lease liability tahun sebelumnya dikurang reduction dapat lease liability tahun ini. Terus sampai ke bawah, sampai 5 tahun. Kalian ada perjanjian sewa di tanggal 1 Januari 2020, selesainya dia 5 tahun, maka 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Selesai di tahun 2024. Maka di tahun 2024, lease liability-nya harus 0 karena sudah selesai gitu. Oke, ini skenario pertama. Kalau udah, kita coba ke jurnal. Nah, ini jurnalnya. Yang pertama, jadi jurnal untuk LISI ini nggak gitu banyak. Untuk tahun pertama itu hanya ada 4 jurnal. Ya, tahun pertama itu tahun 2020. Kalau kalian lihat cuma ada 4 jurnal. 1, 2, 3, 4. Jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat perjanjian sewanya. Jadi saat kalian melakukan perjanjian sewa, kalian akan mencatat right of use asset atau hak untuk menggunakan aset, right of use asset pada lease liability. Kalian tidak akan mencatat equipment, mesin, vehicle atau yang lainnya, tapi akan mencatat sebagai right of use asset karena kalian hanya mendapatkan hak untuk menggunakan asetnya, ya. Jadi right of use asset pada lease liability. Jadi jangan bilang accounts payable ya, tapi namanya lease liability, hutang sewa. Angkanya 95890, ini sesuai dengan angka lease liability kalian yang di sini. 95890. Lalu setelah yang pertama jurnal perjanjian sewanya, yang kedua kita akan menjurnal pembayaran pertama. Jadi jurnal yang kedua adalah pembayaran pertama, pembayaran utang. Kalau kalian bayar utang, maka lease liability-nya atau hutang kalian berkurang. Hutang berkurang berarti di debit, kreditnya adalah cash. Kalian bayar utang, keluarin cash. Maka jurnalnya lease liability pada cash. Angkanya adalah 20711. Ini sesuai dengan angka annual payment-nya. Ya, jadi angkanya sesuai dengan angka annual payment-nya. Lalu yang ketiga adalah jurnal untuk adjustment interest-nya, yaitu di tanggal 31 Desember. Jadi kita langsung ke tanggal 31 Desembernya. Ini adalah untuk pengakuan bunganya. Bunganya kan nanti dibayarnya bersamaan dengan pembayaran annual payment. Tapi kan udah 31 Desember, mau tutup buku, kalian harus adjust dulu. Nah, adjustment-nya adalah interest expense pada lease liability. Jadi kalau biasa kalian jurnal penyesuaian bunga, interest expense pada interest payable, karena ini bunganya berkaitan dengan leasing, dengan sewa, maka jurnalnya adalah interest expense pada lease liability, bukan pada interest payable ya. Nah, angkanya adalah 3007. Ini sesuai dengan angka interest on liability kalian. Bunga yang akan kalian bayar nanti pas di tanggal 1 Januari 2021-nya. Oke, nah jurnal pertama tentang perjanjian sewanya, yang kedua tentang pembayarannya, pembayaran pertama, yang ketiga tentang adjustment bunganya, jurnal keempat adalah jurnal depresiasi. Yang tadi saya bilang di slide sebelumnya, karena ini kalian menggunakan asetnya dalam jangka waktu yang lama, maka kalian sebagai pihak lisi itu akan mencatat depresiasinya gitu. Nah, untuk depresiasi di sini jurnalnya adalah depreciation expense. Kalau biasanya kita jurnal depresiasi itu adalah depreciation expense pada accumulated depreciation.
Nah, kali ini jurnalnya adalah depreciation expense pada right of use asset. Kenapa bukan ke accumulated? Karena kita nggak punya asetnya. Kita kan tidak mencatat perolehan asetnya. Pas kita memperoleh, kita catatnya right of use asset. Maka ketika ada depresiasi, kita langsung kurangin angka right of use assetnya. Ya. Nah, ini didapat dari angka lease liability-nya atau angka right of use asset-nya nih yang di awal 95890 dibagi sama 5. 5 ini adalah kalau misalkan kalian lihat ya nanti di soal. Kalau misalkan dia di akhir masa sewanya, kalau di akhir masa sewanya itu asetnya dikembalikan ke lessor, ke penyewa, ke pihak yang menyewakan, berarti depresiasinya kita bagi sama masa leasingnya. Karena berarti kita hanya menggunakan aset tersebut sepanjang masa sewanya, ya kan? Tapi kalau misalkan di soal ada keterangan aset tersebut setelah selesai masa sewanya akan dibeli sama si lisi. Nah, kalau asetnya mau dibeli sama lisi, maka nanti dibagi sama masa manfaat asetnya. Gitu ya. Jadi kalau nanti di akhir dibeli, kita bagi sama masa manfaat aset. Kalau di akhirnya dibalikin, kita bagi sama masa leasing. Tapi kalau misalkan masa leasing sama masa manfaat asetnya sama, ya nggak salah masalah. Di sini kebetulan sama ya, sama-sama 5 tahun. Jadi bisa kita langsung bagi 5. Oke, jadi angkanya 19178. Udah, jurnalnya ada 4 untuk tahun pertama. 1, 2, 3, 4. Nah, jurnal untuk tahun kedua sampai tahun berikutnya, sampai tahun kelima, sampai masanya selesai, itu ada 3. Yang pertama adalah lease liability pada cash. Ini jurnal untuk pembayaran kedua. Jadi pokoknya jurnalnya adalah pembayaran, bunga, depresiasi. Pembayaran, bunga, depresiasi. Nah, ini pembayarannya, lease liability pada cash 20711. Ini sama dengan angka annual payment tahun berikutnya ya, 1 Januari 2021. Lalu di tanggal 31 Desember 2021, masih sama interest expense pada lease liability. Kalau kalian lihat jurnalnya sama ya. Angkanya kita ambil dari angka bunga yang akan kalian bayarin di tanggal 1 Januari 2022, yaitu 2299. Oke. Nah, depresiasinya, depreciation expense pada right of use asset sebesar 19178. Biasanya sih kita pakai metode garis lurus ya kalau kayak gini. Gitu. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke skenario kedua. PT ABC menyewa aset dari PT DEF pada tanggal 1 Januari 2020. Berikut adalah informasi terkait perjanjian sewa. Yang pertama, masa sewa adalah 5 tahun, tidak dapat dibatalkan, dan pembayaran sewa dilakukan setiap awal tahun dengan nilai 20.711. Yang kedua, fair value dari aset yang disewakan sebesar 100.000 dan aset tersebut memiliki umur ekonomis selama 5 tahun. Yang ketiga, PT ABC menjaminkan nilai sisa sebesar $5.000 dan PT ABC memperkirakan bahwa nilai sisa pada akhir masa sewa adalah 3.000. Nah, di sini kalau yang tadi di skenario 1 menjaminkan nilai sisa 5.000 dan dia memperkirakan kalau nilai sisanya nanti di akhir masa sewanya lebih dari 5.000. Berarti aman dong, dia nggak usah ganti rugi. Nah, di skenario kedua, di kasus kedua ini, nilai sisa yang dijaminkan adalah 5.000. Tapi PT ABC memperkirakan bahwa nanti saat akhir masa sewanya, kayaknya nggak bisa deh 5.000. Kayaknya jadi cuma 3.000 aja. Di bawah sih nilai sisa yang dijaminkannya. Nanti kita lihat ya bagaimana perbedaan perlakuannya. Yang keempat, tidak ada perpanjangan sewa. Yang kelima, incremental rate-nya adalah 5%. Yang keenam, implicit rate-nya sebesar 4% dan PT ABC mengetahui hal ini. Yang ketujuh, PT ABC melakukan penyusutan terhadap aset sewa ini dengan metode garis lurus. Jadi kalau kita lihat skenario kedua sama dengan skenario pertama,
bedanya adalah di poin 3, di mana di sini nilai sisa pada akhir masa sewanya diperkirakannya lebih rendah daripada yang dijaminkan. Oke, mari kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama adalah perhitungan present value of minimum lease payment-nya. Present value of minimum lease payment-nya, kalau yang tadi kita hanya ada present value of annual lease yang di skenario pertama. Nah, di skenario kedua ada dua komponen. Yang pertama adalah present value of annual lease-nya. Ini caranya sama kayak skenario pertama. Angka annual payment-nya 2711 dikali dengan PV IFA yang annuity due. Oke, angkanya segini ya. Lalu, karena tadi nilai sisa yang dijaminkannya 5.000, sementara kalian memperkirakan cuma sisa 3.000, berarti kan harus ganti rugi. Nah, kalau harus ganti rugi, maka kita akan menambahkan di sini present value of guaranteed residual value. Di mana ini artinya adalah kalian akan mengganti rugi atas penurunan nilai sisa yang dijaminkan. Tadi nilai sisa yang dijaminkan ada 5.000. Sementara yang diperkirakan cuma 3.000. Berarti berapa selisihnya? Selisihnya adalah 2.000. Maka di sini kita masukin angkanya 2.000. Sebesar selisihnya atau penurunannya. Ini yang harus kalian ganti rugi. Itu istilahnya ya. Oke, ini yang harus diganti rugi dikali sama PVIF. Kenapa PVIF? Karena ini hanya dibayarkan di akhir masa sewanya. Hanya sekali di akhir masa sewa. Jadi kita pakai PVIF ya. Kalian coba hitung PVIF-nya nanti dapatnya 0,8219. Maka total dari present value of minimum lease payment sama dengan ini di total 2 ini. Hasilnya adalah 97.534. Nah, ini tabel amortisasinya. Cara pengerjaannya sama dengan skenario yang pertama. Ya, bedanya hanya di angkanya. Jadi sama ada 5 kolom, debt, annual payment, interest on liability, reduction on lease liability, dan lease liability. Nah, di kolom di baris pertama ini, angka lease liability-nya, kalau tadi skenario pertama adalah 95890, sekarang angkanya adalah 97534. Tapi cara pengerjaannya semuanya sama. Nah, ini kalau kalian perhatiin, dia kan 5 tahun ya. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Nah, masa sewanya akan berakhir di tanggal 1 Januari 2025. Ya dong, kalian hitung deh, 5 tahun dari 1 Januari 2020. Berarti selesainya adalah di tanggal 1 Januari 2025. Nah, di tanggal 1 Januari 2025, di sini masih akan ada sisa annual payment sebesar 2.000. Ini kalau kalian lihat nih, 2024 ini nggak 0, padahal tadi harusnya kalau udah selesai masa sewanya harusnya udah 0 kan lease liability-nya. Tapi belum 0. Kenapa belum 0? Karena ada yang harus kalian bayar sebesar $2.000. Ini adalah sebagai penggantian rugi atas nilai sisa yang mengalami penurunan. Maka di sini kita masukin annual payment-nya 2.000, interest-nya caranya masih sama. Ya. Reduction-nya tinggal kita kurangin aja. 2.000 dikurang 77 sama dengan 1923. Nanti lease liability 1923 dikurang reduction-nya 1923 sama dengan 0. Jadi perbedaan antara skenario pertama dan skenario kedua adalah di perhitungan PVMLP-nya, di mana PVMLP-nya bukan hanya dari PV of annual lease, tapi ada juga dari PV of guaranteed residual value. Nah, di sini angkanya jadi masih ada sisa si 2.000 ini yang harus kalian bayar. Udah, tapi secara konsep, cara pengerjaan itu sama. Oke, kita coba ke jurnalnya ya. Nah, untuk jurnalnya sama kayak skenario 1 tadi. Jadi yang pertama, jurnal untuk perjanjian sewanya, right of use asset pada lease liability 97534. Ini sesuai dengan angka lease liability atau angka perhitungan PVMLP kita di slide sebelumnya. Lalu setelah itu pembayaran pertama, lease liability pada cash 20.711. Lalu jurnal ketiga adalah pembayaran bunganya, adjustment bunganya, interest expense pada lease liability ini sesuai dengan angka
interest on liability yang ada di tabel 3073. Lalu terakhir depresiasi, depreciation expense pada right of use asset. Caranya sama, cuman tadi kan right of use assetnya berubah, maka kita pakai right of use asset sesuai yang ada di sini. Gitu. Jadi sebenarnya secara jurnal dan secara bikin tabel itu sama. Bedanya itu hanya terletak pada perhitungan present value of minimum lease payment-nya. Oke, jurnalnya sama ya, 1 Januari 2021. Lease liability pada cash untuk pembayaran cicilan keduanya, pembayaran sewa keduanya. Lalu 31 Desembernya interest expense pada lease liability. Nah, nanti kalau misalkan kita diminta untuk jurnal tahun terakhir pada saat mesinnya atau asetnya dikembalikan ke lessor, maka jurnal yang dibuat adalah seperti ini. Lease liability pada cash. Kenapa kayak gini? Karena kita akan bayar 2.000 sebagai ganti rugi atas penurunan nilai sisanya. Jadi kan tadi nilai sisanya yang dijaminkan 5.000, ternyata sisanya 3.000, maka kita akan bayar di sini lease liability pada cash sebesar 2.000. Gitu. Kalau tadi di skenario pertama nggak ada jurnal ini, kenapa? Karena nggak ada yang perlu kita tambahin, nggak ada cash yang perlu kita keluarin lagi untuk ganti rugi asetnya. Ya, oke. Kita lanjut ke skenario ketiga. PT ABC menyewa aset dari PT DEF pada tanggal 1 Januari 2020. Berikut adalah informasi terkait perjanjian sewa. Yang pertama, masa sewa adalah 5 tahun. Tidak dapat dibatalkan dan pembayaran sewa dilakukan setiap awal tahun dengan nilai 20.711. Sama ya. Yang kedua, fair value dari aset yang disewakan sebesar $100.000 dan aset tersebut memiliki umur ekonomi selama 5 tahun. Yang ketiga, PT ABC tidak menjaminkan nilai sisa sebesar 5.000. Nah, di sini si lisi tidak menjaminkan nilai sisanya. Jadi ini unguaranteed, tidak dijaminkan. Jadi kalau yang tadi itu dijaminkan, yang skenario 1-2-nya dijaminkan, di skenario ketiga ini nilai sisanya tidak dijaminkan. Yang keempat, tidak ada perpanjangan sewa. Yang kelima, incremental rate-nya 5%. Yang keenam, implicit rate-nya 4%. PT ABC mengetahui hal ini. Maka kita akan pakai rate-nya si lessor, implicit rate 4%. Yang ketujuh, PT ABC melakukan penyusutan terhadap aset dengan metode garis lurus. Oke, mari kita lihat bagaimana cara menghitung present value of minimum lease payment-nya. Present value of minimum lease payment-nya terdiri dari present value of annual lease 20.711 dikali PVIFA-nya sama dengan 95890. Cara ini sama dengan cara yang tadi di skenario pertama. Kenapa cuma ada PV of annual lease aja, yang PV of guaranteed-nya nggak ada? Karena tidak ada yang dijaminkan. Jadi, kalaupun nanti nilai sisanya turun, ternyata nggak 5.000, kita nggak usah tanggung jawab. Maka kalau misalkan kasus yang ketiga ini yang tidak dijaminkan, akan sama cara perhitungannya dengan kasus yang yang pertama tadi. Kalau dijaminkan tapi ternyata nilainya lebih dari yang dijaminkan. Nah, kalau kalian lihat tabelnya juga sama ya, berarti ya. Ini. Cara pengerjaannya juga sama. Untuk jurnalnya, nah, ini kalau kalian lihat juga jurnalnya sama, right of use asset pada list liability sebesar angka list liability-nya 95890. Lalu pembayaran pertama, list liability pada cash 20.711, interest expense pada list liability 3.007, depreciation expense pada right of use asset. Angka right of use assetnya dibagi sama masa leasingnya. Lalu tahun berikutnya, tahun kedua, pembayaran, bunga, dan depresiasi. Ini jurnalnya sama dengan jurnal di skenario pertama tadi. Jadi yang beda itu adalah ketika kita menjaminkan nilai sisanya dan ternyata expected residual value-nya atau nilai sisa yang diperkirakan lebih rendah atau di bawah dari nilai sisa yang dijaminkan. Gitu.
Oke, lanjut. Contoh soal dari sisi lessor. Jadi kalau tadi kita udah belajar bagaimana cara menghitung PVMLP, tabel dan jurnal dari sisi lisi, sekarang kita belajar dari sisi lessornya. Skenario pertama, PT ABC menyewa aset dari PT DEF di tanggal 1 Januari 2020. Berikut adalah informasi terkait perjanjian sewa. Yang pertama, masa sewa 5 tahun tidak dapat dibatalkan dan pembayaran sewa dilakukan setiap awal tahun dengan nilai 20.711. Yang kedua, fair value dari asetnya 100.000, aset tersebut memiliki umur ekonomis 5 tahun. PT ABC menjaminkan nilai sisa sebesar 5.000 dan PT ABC memperkirakan bahwa nilai sisa pada akhir masa sewa akan sebesar 3.000. Tidak ada perpanjangan sewa, inkrementalnya 5%, implisitnya 4%. PT ABC mengetahui hal ini. Yang ketujuh, harga pokok aset tetap yang disewakan sebesar $85.000. Jadi di sini untuk sisi lessor itu kita ada tambahan keterangan mengenai harga pokoknya gitu. Nah, yang pertama kita menghitung present value of minimum lease payment-nya. Komponennya ada yang pertama present value of annual lease. Ini sama ya, angka pembayarannya 2711 dikali sama PVIFA annuity due sama dengan 95890. Nah, karena ini nilai sisanya tadi dijaminkan, maka kita akan tambah sama PV of guaranteed residual value. PV of guaranteed residual value-nya di sini kita masukin angka 5.000. Kenapa 5.000? Padahal tadi kan dibilang yang dijaminkannya 5.000, tapi expected residual value-nya atau residual value yang diperkirakannya adalah 3.000. Tapi karena itu dijaminkan, berarti nanti di akhir masa sewanya, gimana pun caranya, lessor akan tetap menerima 5.000 gitu. Jadi kalaupun dia ternyata nilai sisanya turun, kan si lisi akan ganti rugi pakai cash. Jadi tetap aja residual value-nya kita masukin di sini 5.000 sebesar yang dijaminkan. Ya, jadi residual value ini kita masukin angkanya sebesar yang dijaminkan. Karena apapun yang terjadi, dia tetap akan dapat 5.000. 5.000 ini dikali sama PVIF 0,8219 dapat 4110. Present value of minimum lease payment kita tinggal tambahin aja sama dengan 100.000. Nah, ini kalau kalian lihat PVMLP-nya mendekati atau sama dengan fair value-nya ya, tadi yang di soal 100.000. Nah, untuk tabelnya seperti ini. Jadi, kalau dilihat tabelnya itu nggak beda jauh sama tabelnya lisi. Bedanya adalah kalau tadi lisi interest on liability, di sini namanya interest on receivable. Terus kalau tadi reduction on lease liability, sekarang namanya reduction on lease receivable. Nah, ini juga lease liability diganti jadi lease receivable. Oke. Pertama kita masukin sama ya, kita masukin berapa nilai dari perjanjian sewanya pas di awal yaitu 100.000. Lalu pembayaran pertamanya 2711, interestnya masih 0 karena belum ada interest yang dapat diakui. Reductionnya annual payment dikurang interest sama dengan 2711. Lease receivable didapat dari 100.000 dikurang 2711, 79289. Udah deh, terus caranya sama ya kayak tadi lisi. Nanti di akhir saat perjanjiannya selesai, tanggal 1 Januari 2025, di sini masih ada sisa 5.000. Ini adalah sisa dari residual value-nya. Oke, jadi masih ada sisa 5.000. Lalu nanti ujung-ujungnya list receivable-nya akan jadi 0. Oke. Nah, untuk jurnalnya, yang pertama, tanggal 1 Januari 2020, kita akan menjurnal untuk perjanjian sewanya. Nah, di sini untuk lessor,
Jenisnya adalah sales type lease atau kita anggap sebagai penjualan buat si lesor nih. Maka dari itu ada jurnal cost of goods sold pada inventory senilai 85.000. Ini yang tadi diketahui di soal lesor di poin ke-7. Cost of goods sold pada inventory 85.000 sesuai harga pokoknya. Nah, untuk perjanjian sewanya sendiri di jurnal sebagai lease receivable pada sales revenue sebesar 100.000. Jadi muncul piutang kita akui sebagai pendapatan penjualan sales revenue. Nah, ini jurnal pertama. Jurnal kedua untuk penerimaan cash-nya, untuk penerimaan pembayarannya cash pada lease receivable. Kita terima cash, piutangnya berkurang 20.711. Lalu selanjutnya tanggal 31 Desember 2020, ini adalah adjustment untuk bunganya, adjustment untuk penerimaan bunganya, lease receivable pada interest revenue. Jadi kalau biasa jurnalnya itu adalah interest receivable pada interest revenue, nah karena ini berhubungan dengan leasing, maka kita akan menjurnal lease receivable pada interest revenue, sebesar yang ada di tabel 3172. Jadi kalau untuk leasing, jurnal tahun pertama itu ada 4. Perjanjian sewa, pembayaran pertama, bunga, sama depresiasi. Untuk lesor, cuma ada 3. Untuk perjanjian sewanya, pembayaran, dan bunga. Depresiasi, lesor nggak catat, karena udah dicatat sama lisi. Ya, untuk tahun kedua, berarti cuma ada 2 jurnal pembayaran sama jurnal bunga. Tahun ketiga juga sama, pembayaran sama bunga. Tahun keempat juga sama, pembayaran sama bunga, gitu. Lebih sedikit jurnalnya daripada si lisi. Nah, di akhir masa sewanya, tanggal 1 Januari 2025, ketika lisi mengembalikan asetnya ke lesor, terus kan diketahui nih, nilai sisa yang dijaminkan adalah 5.000, ya kan? Tapi ternyata nilai sisanya itu cuma ada 3.000. Jadi dia menjaminkan nilai sisanya 5.000, tapi ternyata mungkin pakainya agak-agak kasar atau gimana sih sampai nilai sisanya jadi cuma 3.000 aktualnya. Maka dari itu, karena sudah dijaminkan, maka lisi akan bertanggung jawab ke lesor, maka di sini lesor akan menerima cash sebesar 2.000 untuk ganti rugi aset yang mengalami penurunan nilai tersebut. Gitu. Nah, inventorinya masukin di sini 3.000. Karena nilai sisa dari asetnya yang dikembalikan adalah sisanya 3.000. Lease liability-nya berkurang 5.000. Gitu. Ini skenario yang pertama. Nah, skenario yang kedua masih sama, PT ABC menyewa aset dari PT DEF di tanggal 1 Januari 2020. Berikut adalah informasi terkait perjanjian sewa. Yang pertama, masa sewa adalah 5 tahun, tidak dapat dibatalkan, dan pembayaran sewa dilakukan setiap awal tahun dengan nilai 20.711. Fair value dari aset yang disewakan sebesar 100.000 dan aset tersebut memiliki umur ekonomi selama 5 tahun. PT ABC tidak menjaminkan nilai sisa sebesar 5.000 dan PT ABC memperkirakan bahwa nilai sisa pada akhir masa sewa akan sebesar 3.000. Nah, jadi kalau yang tadi dijaminkan, yang ini tidak dijaminkan. Ya, guaranteed dan unguaranteed. Yang keempat, tidak ada perpanjangan sewa. Yang kelima, incremental rate-nya 5%. Yang keenam, implicit rate-nya 4%. PT ABC mengetahui hal ini. Yang ketujuh, harga pokok aset tetapnya adalah 85.000. Oke, kita mulai. Untuk menghitung PV of minimum lease payment-nya, yang pertama adalah present value of annual lease. Pembayaran per tahunnya 2711 dikali sama PV IFA annuity due ditambah dengan PV of unguaranteed residual value 5.000 dikali PVIF 4%,5 sama dengan 4110 sehingga PV of minimum lease payment-nya sama dengan 100.000. Nah, untuk sisi lesor gak ada bedanya baik dia guaranteed maupun unguaranteed dari sisi perhitungan present value of minimum lease payment. Gitu, karena walaupun tidak dijaminkan oleh lisi, tapi si lesor tetap berharap kalau nanti nilai sisa dari asetnya itu adalah sebesar 5.000.
Nah, ini untuk tabelnya. Jadi masih sama pengerjaannya. Pertama ada 100.000, ini kalau kalian lihat tabelnya sama kayak tabel yang skenario pertama ya. Oke, cara pengerjaannya juga sama. Sisanya di akhir dia berharap ada 5.000, maka tetap sama 191, 4809, dan 0. Nah, nanti bedanya terlihat di di jurnalnya. Nah, untuk jurnalnya, di sini jurnal pertama, jurnal untuk harga pokok dan penjualannya, cost of goods sold pada inventory dan list receivable pada sales revenue-nya. Di sini kalau kalian lihat, ada sedikit perbedaan di mana cost of goods sold-nya tidak dicatat sesuai dengan harga pokoknya dan sales revenue-nya tidak dicatat sesuai dengan fair value-nya. Ya, maka dari itu nih jurnalnya digabung aja kalau kayak gini ya, supaya tetap balance. Karena kalau kalian pisah jadinya nggak balance. COGS pada inventory kan angkanya nggak sama. Tapi kalau kalian gabung ini angkanya sama. Debit kreditnya totalnya sama. Nah, karena dia unguaranteed, maka COGS dan sales revenue-nya harus dikurangin sama PV of unguaranteed residual value-nya. Jadi karena tidak dijaminkan, maka kita juga tidak boleh akui sebagai pendapatan dan bebannya, gitu. Lalu tanggal 1 Januari 2020, cash pada list receivable ini adalah jurnal untuk penerimaan pembayaran pertama, 20711. Lalu 31 Desember, list receivable pada interest revenue 3172 sesuai dengan angka di tabel. Lalu sama ya, jurnal tahun berikutnya pembayaran bunga, pembayaran bunga, pembayaran bunga. Nah, di akhir tahun tanggal 1 Januari 2025, ini ada sedikit perbedaan di mana kalau dia dijaminkan, maka si lessor akan terima cash ketika dia tahu bahwa nanti di akhir masa leasingnya nilai sisanya tidak sama dengan yang dijanjikan gitu. Maka dia akan terima cash 2.000 sebagai penggantian rugi dari si lisi. Tapi kalau lisi tidak menjaminkan nilai sisanya, maka ketika nilai sisanya harusnya ada 5.000, tapi ternyata sisanya cuma 3.000 pas dibalikin, kan nggak ada jaminan. Maka lisi nggak akan ganti rugi. Karena lisi nggak akan ganti rugi, maka lessor akan catat sebagai loss. Loss on lease, sebagai kerugian dari leasingnya. Sebesar 2.000. Oke, ini referensinya dari PSAK 73 tentang sewa yang efektif per 1 Januari 2020, lalu dari buku Intermediate Accounting kalian. Oke, semuanya terima kasih.